Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Lestari dengan NIM 270025003. Di sini saya dari kelas 5A dengan jurusan Perbankan Syariah dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang permintaan uang yang dimana menjadi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kembang Syariah. Permintaan uang itu ada 3, teori permintaan uang klasik, teori permintaan uang Keynes, dan teori permintaan uang Friedman atau uang modern. Dimana teori permintaan uang klasik ini dia itu teori kuantitas dan teori saldo kas, dimana rumusnya itu MV sama dengan PT, dimana M adalah singkatan dari uang beredar, V itu kecepatan uang, kalau P itu untuk tingkat harga, T itu untuk volume produk yang diperdagangkan pada tahun tertentu, yang dimana Fisher itu adalah menjadi tokoh ekonom dari klasik, dimana nilai V relatif persisten karena variabel tidak sering berubah, dimana kalau teori saldo kas yang diciptakan oleh Marshall dan Pigou dari University of Cambridge, dimana sudut pandang tradisional dari mereka berdua itu meskipun metodologinya itu agak berbeda, tetapi pada dasarnya mirip dengan teori kuantitas uang. Jadi itu kayak hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga itu tidak ditekankan dalam teori ini. Nah, tetapi pekenanannya itu adalah pada tujuan sosial dan bagaimana nih memperhitungkan saat menghitung berapa banyak uang yang dibutuhkan dalam masyarakat. Contoh, misalkan nih si Marshall dia tuh memegang uang berfungsi untuk membiayai transaksi. Kalau si Pigou itu dia menyatakan bahwa masyarakat menyimpan uang karena berbagai alasan, salah satunya adalah keamanan. Nah, rumus dari si Marshall sama Pigou ini adalah M sama dengan K dikali PT atau K dikali Y, yaitu pendapatan nasional. Dimana K itu 1 per V, dimana tuh meskipun si formulanya si Marshall itu identik sama dengan si kuantitas uang dari si Fisher, tapi konsekuensinya berbeda. Nah, si Marshall ini mengamati bahwa orang atau masyarakat secara konsisten ingin menerima sebagian dari pendapatan nasional atau Y dalam bentuk uang tunai atau K, yang dimana rumus dari formula si Marshall dan Pigou. Nah, yang kedua itu ada teori permintaan uang Keynes, yang dimana teori makro yang termasuk dalam teori permintaan uang Keynes dengan buku The General Theory of Employment, Interest and Money adalah buku karya dari dari Keynes tersebut. Nah, dari penjelasan konvensional tentang permintaan uang dengan hipotesis ini, jadi tuh gini loh, dari Keynes ini mempunyai 3 kategori dalam teorinya, yaitu transaksi, berjaga-jaga, sama spekulasi. Dimana kalau itu kan berarti kan bergantung pada tingkat pendapatan nasional, dimana minta uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga. Permintaan uang itu kan berarti kan misalkan kita permintaan uang itu banyak, berarti kan pendapatan nasional juga harus banyak dong. Berarti kan permintaan dana cadangan bergantung pada pendapatan si terkait ini gitu. Kalau misalkan si pendukung Keynes ini dia mengetahui nih permintaan uang, kalau misalkan dia hanya spekulatif dari 3 kategori yang tadi, dia berarti si klasik tidak setuju dengan menurut si Keynes. Nah, tingkat dari keinginan akan uang tunai oleh individu atau masyarakat itu lebih baik membeli obligasi. Kenapa? Karena biaya menyimpan uang tunai itu meningkat dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan obligasi. Berarti kan di sisi lain biaya penyimpanan uang tunai seseorang atau masyarakat menurun dengan tingkat bunga yang lebih rendah pastinya, yang menghasilkan penyimpanan uang tunai yang lebih besar. Nah, kalau rumus dari si Keynes ini yang mempunyai 3 kategori tadi didefinisikan menjadi M dibagi P dikali D sama dengan F dikali Y ini pendapatan nasional ditambah K itu uang tunai dikali R atau return. Berarti kan permintaan uang real ini bergantung pada tingkat pendapatan dong. Tingkat pendapatannya itu dari rumus dari
simbol Y, yang dimana untuk transaksi berjaga-jaga, nah sama spekulasi. Nah yang ketiga itu ada teori permintaan uang Friedman atau modern, dimana kalau menurut si Friedman ini dipengaruhi oleh sejumlah variabel, ada suku bunga, obligasi, ada juga modal fisik dan kekayaan. Nah, si Friedman ini berbeda nih. Dia itu berpendapat bahwa menahan uang itu karena salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Harga memainkan peran kunci dalam menentukan permintaan akan uang. Nah, terus kalau yang lainnya itu kan berarti menyimpan kekayaan dalam bentuk aset tetap. Contohnya tanah, rumah. Terus misalkan kalau aset keuangan itu saham, obligasi, dan deposito. Dan kekayaan manusia, yang dimana kalau menurut si teori Friedman ini dengan rumus MD atau money demand, F dikali P, P R RFC sama Y pendapatan nasional, di mana MD mewakili permintaan uang nominal. Nah, kalau P ini tingkat harga, R ini menunjukkan tingkat bunga atau return, RFC itu tingkat pengembalian modal fisik yang diinvestasikan. Kalau ya kan berarti ke pendapatan dan kekayaan. Nah, berarti kan kalau ketika permintaan akan uangnya tadi diperhitungkan juga, berarti kan keinginan akan uang juga disampaikan dong. Berarti rumusnya MD per P sama dengan F dikali sigma P R sama Y, dimana MD per P itu permintaan uang real. Nah, kalau R itu kan return, berarti ke tingkat pengembalian. Kalau P itu tingkat kenaikan harga suku bunga. Kalau Y berarti kan mewakili nilai real kekayaan dan pendapatan atau pendapatan nasional. Nah, dari model permintaan uang tersebut kan berarti dari si Friedman ini mengatakan seperti itu gitu. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan tentang permintaan uang yang saya pahami dan yang saya ketahui selama belajar dari ekonomi moneter selama 1 semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.